Bab 1126. Aku bertemu seorang master. Sialan, pria berwajah bekas luka marah hingga hampir meledak. Aku adalah kepala di tempat ini, keberadaan yang dikagumi dan dihormati. Tetapi aku malah dipukuli oleh bajingan ini. Mati, harus mati, baru bisa melampiaskan rasa kebencian ini. Pria berwajah bekas luka melambaikan tangannya. Saudara-saudara, ayo, bunuh bajingan ini. Ketujuh bawahannya segera melambaikan tongkat tahan ledakan mereka, bergegas menuju ke arah Reca. Para penonton merasa ketakutan. 8 orang ini, semuanya dapat 1 melawan 10 orang. Menurut gosip, mereka semua dari tim inspeksi. 1 tahun yang lalu, mereka hanya menggunakan waktu selama 2 bulan, kemudian menaklukkan orang yang ada di sepanjang jalan ini. 8 orang bekerja sama, bukannya akan membuat orang lain luka parah? Melihat tongkat 8 orang itu hendak mengenai Reca, dia tetap saja tidak ada respon. Semua orang tidak berani melihat langsung adegan berikutnya, semuanya pada memejamkan mata. Bang, 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 setelah mendengar suara pukulan tinju ke tubuh, kemudian semuanya kembali tenang. Semua orang membuka mata mereka dengan perasaan mengerikan. Tadi menantu keluarga Mas Hita bahkan tidak berteriak, dikira dia dipukuli sampai mati ataupun pingsan. Tetapi, adegan di depan, membuat semua orang terkejut. Menantu keluarga Mas Hita masih saja berdiri di sana, tanpa luka, bahkan posisinya saja tidak berubah. Sedangkan bawahan pria berwajah bekas luka, berbaring di tanah, tidak bergerak. Mereka luka memar, mulut dan hidung berdarah, tidak tahu sudah mati atau pingsan. Pria berwajah bekas luka menatap Reca dengan ketakutan, diam di tempat, tubuhnya gemetar. Barusan, apa yang dia lihat? 7 orang bawahannya yang tak terkalahkan, baru saja mendekati Reca, kemudian terbang mundur, tidak ada bergerak lagi setelah jatuh ke tanah. Bahkan dia tidak melihat Reca membalasnya. Pria ini orang atau setan? Hanya setan baru memiliki kekuatan yang begitu kuat. Reca berjalan menuju ke arah pria berwajah bekas luka. Sekarang, giliran kamu. Pria berwajah bekas luka merasa ketakutan, kemudian dia segera mundur. Aku minta maaf, pada kalian. Kamu lepaskan aku untuk pergi. Reca, soal minta maaf, nanti baru dibahas. Yang kamu katakan tadi, ayah dan ibuku diincar orang lain. Katakan, siapa yang sedang mengincar mereka, harus mengetahui musuh sebenarnya, baru bisa hidup damai. Pria berwajah bekas luka berkata dengan ketakutan, tidak boleh dikatakan, aku tidak boleh mengatakan. Percayalah padaku, kamu tidak dapat menyinggung orang itu, aku juga tidak bisa menyinggung orang itu. Tiba-tiba Reca menginjak 1 kaki pria berwajah bekas luka. Krak, Reca menginjak hingga membentuk lubang besar di tanah. Kaki pria berwajah bekas luka memasuki lubang besar. Tulang kakinya retak semua, darah berceceran. Au, pria berwajah bekas luka berteriak seperti babi, berjongkok, kedua tangan melindungi kaki yang patah. Kakiku, kemudian tercium bau urin dari tubuhnya. Reca, sekarang apa sudah bisa memberitahuku, siapa yang mengincar ayah dan ibuku? Dia berkata sambil menatap kaki dia yang satu lagi. Aku bilang, pria berwajah bekas luka tidak berani menyembunyikan lagi. Dia mengaku di tempat, orangnya adalah kapten tim inspeksi, Haonan Li. Haonan yang memerintah aku melakukan ini semuanya. Reca menoleh bertanya, Tokia, apa kamu kenal dengan Haonan? Tokia menggelengkan kepala, tidak kenal. Reca berpikir sejenak. Tokia bahkan tidak kenal dengan Haonan, kedua orang tidak memiliki dendam, Haonan juga tidak memiliki alasan untuk mengincar keluarga Tokia. Kalau begitu mungkin Haonan juga diperintah oleh orang lain. Kali ini, aku akan gunakan Haonan untuk mencari tahu pelaku sebenarnya. Reca berkata pada pria berwajah bekas luka, segera memanggil Haonan ke sini. Baik, tangan pria berwajah bekas luka gemetaran, sambil menelpon Haonan. Kok Haonan, tolong aku, secepatnya datang ke kios buah milik Bensu Mas Hita, bawa lebih banyak orang, aku bertemu seorang master.
Bab 1127. Dikepung. Setelah pria berwajah bekas luka mematikan ponsel, semua orang baru sadar kembali. Tanpa diduga, menantu keluarga Mas Hita begitu hebat, 8 orang pria berwajah bekas luka yang menaklukkan sepanjang jalan ini, kemudian dia mengalahkan mereka dengan santai. Tetapi, apa gunanya dia bisa bertarung? Apa dia bisa melawan tim inspeksi? Tim inspeksi itu adalah alat kekuatan negara. Sebagaimanapun seseorang hebat, juga tidak akan dapat melawan kekuatan negara. Tidak lama, sekelompok orang langsung datang. Tim inspeksi dibentuk dengan formal. Tim inspeksi berpakaian seragam, dilengkapi dengan senjata kuat dan luar biasa. Pemimpinnya, Haonan, bahkan ibih arogan, membawa aura pembunuh. Pembentukan tim inspeksi lebih tinggi daripada Departemen Kepolisian. Orang-orang terkejut, memundurkan diri, jauh dari tim inspeksi. Haonan melihat sekitar, semua orang segera menjadi sunyi, tidak ada yang bersuara, bahkan suhu saja menurun. Dia berkata, siapa yang membuat masalah di sini? Kemudian dengan cepat pria berwajah bekas luka berkata, Kak Haonan, dia yang membuat masalah. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke Recha. Haonan melirik Recha, berkata dengan menghina, tangkap dia. Orang tim inspeksi kemudian langsung mengelilingi Recha. Recha mencibir, wah, kekuasaan Kapten Liu sangat kuat. Setahu aku, tim inspeksi bertugas memata-matai dan menyelundupkan. Seharusnya kalian tidak memiliki yurisdiksi atas keamanan publik. Haonan, tidak puas, baiklah. Sekarang aku mencurigai kamu adalah mata-mata, jadi, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Recha, tidak ada bukti. Jangan sembarangan. Hati-hati, aku menuntutmu atas tuduhan palsu. Menuntut aku, Haonan berkata sambil tertawa, aku adalah pemimpin di tempat ini. Siapa yang kamu cari untuk tuntut? Recha menatap langit. Apakah benar, takutnya di luar sini masih ada yang ibih kuat? Di luar langit masih ada langit. Apa yang kamu lihat? Haonan sudah tidak sabar, memerintahkan segera menangkap dia. Jika berani melawan, langsung dibunuh. Recha, apakah kamu bertanya apa yang sedang aku lihat? Aku katakan padamu, aku sedang melihat langit di luar langit. Langit di luar langit, apa itu langit di luar langit? Semua orang juga mengangkat kepala mereka, mengikuti garis pandang Recha. Jauh dari langit, beberapa titik hitam kecil dengan cepat mendekat ke sini, suara gemuruh bisa terdengar samar. Titik hitam kecil dan suara gemuruh, dengan cepat mendekat ke sini, dengan cepat, titik hitam kecil, berhenti, di atas kepala semua orang. Ternyata itu 4 helikopter militer, suara gemuruh mereka, bagaikan petir. Pintu helikopter terbuka, kemudian menurunkan tangga. Pada saat yang sama, semua orang tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Semua orang terlihat kacau, apa yang terjadi? Apakah terjadi gempa? Tetapi, Kyoto tidak berada di zona gempa, tidak ada gempa selama ratusan tahun. Tiba-tiba ada seseorang berteriak, lihat, apakah itu? Semua orang segera melihat sekeliling, kemudian tertegun di tempat. Di segala arah, ada banyak kendaraan lapis baja dan tank yang melaju ke arah ini. Jalan di sini tidak terlalu menahan beban, jejak tank menggelindingkan tanda di tanah. Laras hitam, senjata panas yang dipasang pada kendaraan lapis baja, membuat orang merasa terkejut. Elni bukan tim biasa, Elni pasti tim pertempuran, akan tetapi sekarang adalah dekade yang damai. Mengapa tim pertempuran bisa muncul? Semua orang semakin takut, dengan cepat menyembunyikan diri apabila tim inspeksi hanya sekelompok hantu kecil. Sedangkan tim ini, pasti sangat hebat. Kendaraan lapis baja dan tank berhenti. Tentara yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mobil, mengepung tempat kejadian. Bab 1128, Haonan, pemimpin pasukan ini, adalah pimpinan umum, Greedy Wolf. Ketua tim inspeksi Haonan langsung mengenali dirinya. Apa yang terjadi? Kenapa pimpinan umum datang ke sini? Pasukan yang dipimpin oleh dirinya, pasti adalah organisasi Midgard. Haonan merasa sangat kaget, bergegas lari ke sana,
memberikan hormat kepada Greedy Wolf. Ketua Tim Inspeksi Haonan memberi salam kepada Jenderal. Greedy Wolf melirik ke arah Haonan dan mengabaikannya, kemudian berjalan ke samping Recha. Greedy Wolf berjalan ke samping Recha, berdiri tegak, memberi hormat. "Kok, kapan kamu pulang? Kenapa tidak beritahu aku? Supaya aku bisa menyambutmu," Greedy Wolf berkata. "Recha, aku baru pulang." Recha tidak membiarkan King of Wolf bertempur di medan perang Tenggara. Sebaliknya dia meminta mereka untuk tetap berada di tempat, melakukan tugas mereka masing-masing. Menghindari pasukan istana Raja Bloody menipu mereka untuk mengalihkan perhatian mereka. Greedy Wolf berkata, "Kak, ayo kita pergi, anggur merah dan makanan enak, aku sudah menyediakan semuanya." Recha menggelengkan kepala, "Nanti saja. Mari kita selesaikan masalah tim inspeksi dulu." Dengar-dengar ketua tim inspeksi adalah pimpinan daerah sekitar sini? Tatapan matanya tertuju ke arah Haonan. Pada saat ini, Haonan seolah-olah jatuh ke dalam gua es, dari ujung kepala sampai ujung kaki terasa dingin. Haonan merasa ketakutan hingga tubuhnya terasa lemas, berlutut di atas lantai. Sialan, dirinya telah menyinggung orang penting yang seperti apa. Bahkan pimpinan umum Greedy Wolf memanggil orang tersebut kakak. Maka dia pasti adalah seorang jenderal juga. Suara Haonan bergetar hebat. "Jenderal, ampun. Ampun, aku salah. Aku tidak berani lagi." Greedy Wolf memaki, sebagai seorang pejabat, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, berkata dengan sombong dan kasar, "Menodai undang-undang, harus dihukum berat. Sini, bawa dia ke pengadilan militer, memberikan hukuman." Sekujur tubuh Haonan bergemetaran, tiba-tiba tercium bau pesing. Haonan ngompol karena ketakutan. Pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya, apabila sampai di pengadilan militer, pasti akan dijatuhkan hukuman mati. Haonan berusaha bermohon. Recha bertanya dengan nada dingin, "Haonan, aku bertanya kepadamu. Siapa yang meminta kamu menindas kedua orang tuaku?" Ekspresi wajah Haonan terlihat tidak berdaya, hendak berkata namun berhenti. Namun, di bawah ancaman Recha, Haonan berkata, "Iya. Rafael dari keluarga agung menyuruh aku berbuat seperti itu. Dia bilang, pasangan suami istri ini menabung untuk membiayai pengobatan cucunya. Dia tidak ingin cucu mereka sembuh, sehingga menyuruh kami mengambil semua uang mereka berdua." Recha merasa sangat marah, mengepalkan tangannya dengan erat. "Sonia adalah keponakan dari Rafael, dia berani melakukannya?" Brengsek, Greedy Wolf berkata, "Kok, ayo pergi, mari kita merayakan hari ini." If Recha melambaikan tangan, "Tidak perlu, aku masih ada urusan. Kalian pulang dulu." Greedy Wolf tidak ada pilihan lain, terpaksa membawa Haonan dan prik berwajah bekas luka pergi dari sini. Beberapa saat kemudian setelah mereka pergi, suasana sekeliling sangat sunyi. Para penonton masih terjebak dalam keterkejutan dan belum sadar kembali. Apabila bukan melihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak percaya dengan adegan yang di depan mata mereka. Pasangan suami istri tua yang menjual buah-buahan, memiliki seorang menantu jenderal. Pasangan suami istri tua ini sangat rendah hati. "Menantu kalian sudah melebihi penghasilan kalian menjual buah-buahan selama puluhan tahun. Tapi kalian masih merasa khawatir karena biaya pengamanan ini, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, hanya akan membuat diri sendiri merasa kesal." Para tetangga yang pernah memiliki konflik dengan pasangan suami istri Bensu, mereka semua merasa ketakutan. Jika menantu mereka membalas dendam, mungkin akan mengeksekusi semua saudaranya. Seketika, Bensu dan Afril langsung dikelilingi oleh banyak orang. Ada yang menyanjung mereka, bahkan ada yang meminta maaf dengan mereka. Bab 1129, Yamano Ichiro dari negara Island. Recha melangkah maju ke depan, berkata, "Ayah ibu, Tokia, Marl, kita pergi." Sambil berkata, Recha menggendong Sonia, "Tetapi buah-buahan ini." Bensu merasa sayang terhadap buah-buahan ini. Setelah berpikir beberapa saat kemudian, Recha berkata, "Buah-buahan ini bagi tetangga saja.
Baik, Bensu menjawab. Mereka sekeluarga masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, mereka semua terdiam, suasana sangat canggung. Bahkan Sonia tertidur nyenyak di dalam pelukan Recha. Pada akhirnya, Recha memulai percakapan, "Ayah ibu, kenapa kalian jualan buah-buahan di pinggir jalan? Penghasilan satu hari Tomota Group sudah cukup bagi kalian untuk menikmati masa tua." Afril menghelakan nafas, "Biarkan Tokia memberitahu kamu saja." Tokia berkata, "Sebenarnya begitu kamu pergi, Rafael langsung merebut Tomota Group. Aku demi mencari nafkah, hanya bisa mencari kerja di mana-mana. Tidak menyangka Rafael memasukkan aku ke dalam daftar hitam, tidak ada perusahaan yang berani merekrut. Pada akhirnya, Rafael memaksa aku kembali ke Tomota Group, lanjut memimpin Tomota Group. Tetapi setiap bulan hanya memberikan aku gaji 10 juta saja. Demi bisa menafkahi keluarga, terpaksa aku hanya bisa menyetujui. 10 juta, hanya cukup untuk biaya hidup kami sekeluarga. Tidak ada uang ibih untuk mengobati penyakit Sonia. Demi mengumpulkan duit, terpaksa ayah dan ibu harus jualan buah-buahan di pinggir jalan." Brengsek, tinju Recha mengepal. Rafael merasa keluarga Mas Hita hingga jalan buntu, dia bahkan ingin membunuh Sonia juga. Dendam ini, dia pasti akan membalas dendam padanya. Recha berkata, "Ayah ibu, Tokia, jangan khawatir, kali ini aku pasti akan membantu kalian mendapatkan keadilan. Barang milik kita, tidak ada yang bisa mengambilnya." Afril berkata sambil menghelakan nafas, "Jangan membahas ini dulu. Beberapa tahun ini, kami sudah terbiasa. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sudah menjadi pangeran di Jade Country? Kenapa kamu tiba-tiba pulang ke Clarity?" Recha merasa linglung. "Pangeran, ibu, apa maksudmu?" Bensu menyalahkan sebatang rokok, berkata, "Reka, kamu tidak perlu menyembunyikan dari kami lagi. Kami sudah tahu semuanya. 3 tahun lalu, kamu tidak bisa menahan godaan Putri Lea, sehingga meninggalkan istrimu, menjadi pangeran di Jade Country." Recha merasa linglung. "Ayah ibu, kenapa kalian berpikir seperti itu? Apakah di dalam hati kalian, aku adalah orang yang tidak bertanggung jawab? Lagi pula, segala sesuatu yang berhubungan dengan Putri Lea hanya awan mengambang, sama sekali tidak menggoda. Di dalam 3 tahun ini, aku tidak pernah bertemu dengan Putri Lea, bahkan tidak pernah berhubungan sama sekali." Benar, ekspresi wajah pasangan suami istri Bensu penuh dengan kecurigaan. Recha mengetahui bahwa, apapun yang dia katakan sekarang, tidak ada gunanya. Dia hanya bisa membuktikan dirinya sendiri dengan tindakan. Recha berkata, "Ayah ibu, Tokia, jangan khawatir, aku akan membuat kalian percaya padaku. Percayalah padaku, dalam 3 tahun ini, tidak berkubang diri dalam kesenangan sensual. Percayalah padaku, dalam 3 tahun ini, terus berjuang dan berperang di medan perang." Hari ini keluarga agung sangat ramai, karena Pangeran Yamano Lechiro dari negara Island berkunjung ke sini. Orang keluarga agung sedang menyambut Yamano dengan hangat. Yamano datang ke sini untuk mencari Rafael. Ketika masih muda, Rafael pernah menempuh pendidikan di negara Island, dan sekelas dengan Yamano. Mereka berdua memiliki kegemaran yang sama, sering keluar masuk tempat hiburan malam, sehingga memiliki hubungan pertemanan yang erat. Kali ini Yamano menggunakan alasan berkunjung ke Clarity, datang mencari Rafael. Beberapa hari ini, Rafael telah membawa Yamano pergi mengunjungi tempat hiburan malam untuk mencari mangsa. Namun, wanita yang secantik apapun, dia akan merasa bosan dalam waktu 1 hari saja. Yamano perlahan-lahan kehilangan minat terhadap wanita. Akan tetapi tadi pagi, Yamano bertemu dengan Tokia. Seketika kedua mata Yamano berbinar, merasa takjub saat melihat Tokia. Bab 1130, ingin menikahi Tokia. Bukankah ini adalah wanita cantik dan sederhana yang dia cari selama ini? Yamano yang memiliki gaya hidup bohemian, begitu pertama kali melihat Tokia, langsung memiliki pemikiran untuk menikahinya. Setelah Rafael mengetahui bahwa Yamano menyukai Tokia, Rafael merasa sangat senang. Apabila Tokia menikah dengan Rafael,
itu pasti akan menguntungkan dirinya. Permata, begitu Tokia menikah dengan Yamano, maka Tokia tidak berhak merebut jabatan dengan dirinya. Kedua, itu akan mempererat ikatan pertemanan dia bersama Yamano. Yamano adalah pangeran negara Island, kemungkinan besar akan menjadi raja. Memiliki hubungan baik dengan orang yang seperti ini, kemungkinan besar akan mempengaruhi kedudukan Clarity. Tentu saja Rafael langsung menyetujui. Yamano melihat ke sekeliling, berkata, "Kenapa tidak melihat Nona Tokia?" Rafael bercanda, tampaknya Tuan Yamano jatuh cinta pada Tokia pada pandangan pertama. "Menikahi Tokia padamu, aku merasa lebih tenang juga." Yamano berkata, "Kamu tahu juga, aku telah berhubungan dengan banyak wanita, tetapi tidak ada satu wanita pun yang dapat menggerakkan hatiku seperti Nona Tokia. Aku berharap aku bisa menikahinya hari ini juga." Rafael bertepuk tangan, ide yang bagus, memanfaatkan kesempatan hari ini, mengadakan resepsi pernikahan di hari ini saja. Yamano berkata dengan gembira, "Apakah benar? Baiklah, aku sekarang meminta orang mengantarkan hantaran lamaran ke sini. Rafael, aku akan menelpon Kak Tokia dan menyuruh dia pulang." Langsung mendekorasi resepsi pernikahan, begitu Tokia pulang, melakukan seremonial, kemudian malam pertama pengantin. Semua orang mulai mendekorasi, memasang lentera, dan memainkan musik untuk merayakan. 10 menit kemudian, Tokia sekeluarga tiba di keluarga agung. Begitu melihat keluarga agung didekorasi dengan warna merah, Tokia merasa linglung. "Hari ini adalah hari apa? Kenapa ramai sekali?" Tokia bertanya kepada pelayan. Pelayan berkata, "Nona Tokia, akhirnya Anda pulang. Hari ini adalah hari pernikahanmu, Tuan Rafael sedang mencari Anda." Tokia merasa linglung, "Hari ini adalah hari pernikahanku? Kamu yang mengatur semua ini?" Secara spontan Tokia mengira bahwa ini adalah kejutan dari Recha untuk dirinya, ingin menikahi dirinya lagi, dan memulai dari awal. Recha menggelengkan kepala, "Bukan, apa yang terjadi?" Tokia bertanya kepada pelayan. Pelayan berkata, "Tuan Yamano mengatakan bahwa dirinya ingin menikahimu. Apakah Anda tidak tahu?" Sialan, ekspresi wajah Tokia terlihat muram. Tadi pagi warga negara Island telah mengungkapkan perasaan kepada dirinya, tetapi Tokia langsung menolaknya. Tidak menyangka, Rafael membuat keputusan sendiri, menikahi dirinya dengan Yamano. Bahkan, mengadakan resepsi pada hari ini juga sungguh keterlaluan sekali. Tiba-tiba Recha bertanya, "Yamano Ichiro, warga negara Island?" Pelayan menganggukkan kepala, "Benar, dia adalah pangeran negara Island." Recha tersenyum sinis, pada saat dia memimpin Death Squad King of Wolf, menyapu 8 negara, negara Island adalah negara pertama yang menyerah. Ayah Yamano Ichiro, yaitu Raja Negara Island, telah menandatangani Basing Peace Treaty, bahkan meminta maaf kepada Recha di hadapan semua orang. "Bahkan ayahnya saja tidak berani menyinggungku, dia ingin menodai istriku, cari mati." Recha berkata, "Ayo, Tokia, mari kita masuk dalam, meskipun hari ini langit runtuh, aku ada di sini untukmu." Tokia merasa ragu, Yamano adalah teman lamanya yang merupakan seorang pangeran, pasti memiliki kekuatan yang sangat besar, meskipun Recha adalah murid master. Mungkin Tuan Agung Valkyrie tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yamano juga, apalagi Recha. Tokia ingin mundur, melarikan diri dari tempat ini, agar tidak melibatkan Recha. Akan tetapi, Recha menggandeng tangan Tokia, berjalan masuk ke dalam.